What's up guys? Nah, kalian mungkin ini guys ya bertanya-tanya. Untuk sementara waktu, untuk sementara ini channel ini dipegang oleh saya atau dibajak oleh saya gitu guys ya. Kenapa? Karena di video kali ini ya benar bentar. Aku mau memperkenalkan dulu guys siapa namaku dan asalnya dari mana. Nggak usah asal ya. Namaku itu adalah Fendi guys. Kalian bisa manggil saya dengan Fen aja ya, dengan Pen. Orang gimana ya, orang-orang biasanya manggil pen, bahkan ada yang lebih aneh, pen, fuck lah, mereka semua yang panggil gua kayak gitu, fuck lah, bener fuck, kecuali orang tua gua lah, men, masa iya orang tua gua digini fuck. Nah itu ya, jadi apa susahnya sih guys cuma ngomong f bukan p gitu guys ya, f gitu, terutama orang-orang Jawa khususnya Madura gitu, fuck lah, orang-orang manggil kayak gitu guys ya, pen gitu. Karena kenapa? Mungkin karena logatnya kali ya. Logatnya itu tidak bisa diganti gitu guys. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat suatu hal yang berbeda dari pada youtuber lainnya gitu ya kan. Kalau misalkan Q&A itu dilakukan di channel lain atau di channel yang ngundang, itu beda guys, beda. Kali ini dilakukan oleh dibuat di channel yang diundang gitu guys, di channel yang diundang gitu, yang punya channel kan ini Mas Robi Arabian ya kan, yang punya channelnya sendiri gitu. Tapi di video kali ini enggak kayak gitu, enggak. Nah di video kali ini kita ini akan membuat Q&A yang paling teraneh dan nggak jelas lah gitu guys ya. Karena kenapa ya, masa ya secara logika gitu kan, subscriber masih berapa dan dia siapa, follower IG juga masih berapa gitu, nggak ada men. Kayak orang apaan sih, dia siapa sih kok bikin channel bikin Q&A, dia siapa, emang siapa yang mau tahu dia gitu ya kan. Ya nggak apa-apa lah, tapi ya sesuai rencana tadi ingin membuat hal yang berbeda dari channel-channel lainnya gitu guys ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung memulai videonya gitu ya. Sebelumnya, Mas Robi Arabian, apa kabar? Ya, alhamdulillah, hati-hati wae. Sebelumnya saya minta maaf dulu Mas, karena channelnya dibajak gitu, nggak apa-apa kan? Iya, terus? Ya ini Mas, nggak apa-apa kan dibajak kayak gini Mas? Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi gini Mas, sebenarnya Mas Robi ini siapa sih Mas? Anda ini siapa Mas gitu? Anda ini siapa? Siapa Robi yang orang-orang kenal gitu? Siapa dia gitu? Ya paling orang taunya ya Robi itu ya gimana ya? Ya kalau temen gua yang nonton ya pasti ya penilaiannya tuh ya kemana-mana gitu. Kok bisa? Gimana Mas? Ya privasi itu. Loh, nggak bisa. Makanya saya nanya Mas, Mas Robi ini sebenarnya siapa? Ya gimana ya? Ini loh, Soalnya gua tuh orangnya netral gitu. Netral. ya? Kalau ya bareng sama orang yang baik berarti juga baik. Maksudnya tingkah lakunya gitu loh. Tapi kalau bareng sama temen gua tuh paling barbar kayak gitu. Oh, paling barbar. Jadi kalau Iya. misalkan baru kenal itu langsung barbar nggak Mas? Tergantung dari orangnya. Lawan jenisnya, Iya. lawan bicaranya Kalau siapa? misalnya orangnya lebih ya gimana ya, kayak ngajak barbar ya gua bakalan lebih barbar kayak gitu. Nah, jadi intinya Mas Robi ini siapa? Ini loh, saya Robi Arabian, ini gini gitu, dan cerita hidupnya seperti apa gitu. Ya cerita hidupnya gimana maksudnya? Ya, perjalanan hidupnya dari pertama lahir, mungkin Oh. dari dalam perut sampai sekarang sebesar ini tuh. Oh, di dalam siapa perut, gitu di Mas dalam Robi ini? perut waktu gua itu apa ya, dari apa ya, dari berawal jadi waktu masih sperma gitu. Sperma. Dari bahkan gitu. di sperma mau Iya. diceritakan gitu Mas. Dari sperma Heeh. mengalir ke dalam perut. Andalin dalam perut. Jadi di dalam perut itu saya bersembunyi selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu sama Allah Subhanahu wa taala langsung dikasih arwah atau ruh. Bukan arwah, ruh. Iya, ruh. Arwah malah. Nah, setelah itu
akhirnya sampai 9 bulan gue lahir langsung jadi manusia seperti itu. Jadi manusia. Lahirnya dulu di mana, Mas? Lahirnya gue tuh dulu lahir di beda sendiri gue. Soalnya bapak gue tuh orang Bujur Tengah. Bapak gue tuh orang Bujur Tengah, ibu gue juga orang Kota Pamekasan. Oh, Bujur Tengah itu di daerah mana? Di kabupaten mana? Kabupaten Pamekasan. Pamekasan juga. Tapi daerah utara, daerah ujung sana. Terus untuk dari perjalanan hidup dari lahir sampai sekarang itu gimana, Mas? Ada sekolah dari TK, SD mungkin? Gue tuh gimana ya? Baru pertama kalau TK gue nggak sekolah. Nggak sekolah. Oh, langsung nggak bisa nggak sekolah? Nggak mau gue itu sekolah TK itu. Nggak mau. Langsung SD gitu aja. Langsung kok SD. bisa gimana ceritanya? Yang lain pakai seragam, gue gak pakai seragam gue. Waktu Jadi, zaman 99 berapa itu? Ya pokoknya zaman dulu lah. Jadi gue tuh kalau sekolah mungkin netizen semuanya tahu. Bentar Mas. Maaf. Ini kok katanya 999 maksudnya Mas ini lahir tahun berapa? Gue tuh lahirnya sebetulnya lahir tahun 96, tapi di KTP gue 97 kayak gitu. Oh, jadi 97. Jadi tahun 90-an gue tuh kalau sekolah dulu, kan gue sekolahnya di Bujur Tengah, di pedesaan kayak gitu. Kok di Bujur Tengah? Iya, sekolahnya di Bujur Tengah. Di mana? Karena gue lahir di Bujur Tengah kayak gitu. Di Bujur Tengah itu SD apa MI? SD. SD apa? SDN Pancor kalau nggak kayak gitu. Bukan Ambener 2. Ambener 2 ya. Ambener Soalnya 2. gue udah lupa gitu. Jadi kan. beda desa gitu, Mas. Jadi beda desa. Gue udah pindah ke kota, jadi di kota sudah pokoknya udah belasan tahun pokoknya. Jadi gue lupa gitu. Ya, kok bisa pindah ke kota itu gimana ceritanya, Mas? Kapan pindahnya gitu? Pindahnya sekitar tahun 2004 kalau nggak keliru. Waktu itu gua masih SD kelas 4. Kelas 3 SD ya? Iya, kelas 3 SD. Karena penyebabnya gua pindah ke kota. Karena ya ada insiden. Intinya bentrok dulu. Oh, bentrok. Ya. Bentrok malah. Terus? Intinya ya pokoknya pasti banyak tahu lah Bujur Tengah itu dulu. Ya terus? Jadi bentroknya itu masalah kepala desa. Nah, setelah itu karena yang jadi jadi pelakunya itu keponakan. Oh, otaknya gitu. Nah, keponakan bapak gua semua. Jadi gua sama nenek yang di kota dijemput ke Bujur Tengah untuk pindah ke kota kayak gitu. Biar nggak terjadi bentrok lagi kayak gitu. Oh, jadi menghindari akan terjadinya bentrok lagi gitu, Mas. Iya. Oh, jadi tahun 2004 sampean pindah ke kota gitu. Iya. Terus SD-nya lanjut SD ya lanjut di kota. Lanjut di kota. Terus setelah SD? Setelah SD gua nggak mau sekolah SMP SMA nggak mau. Terus gimana jadinya, Mas? Ya jadinya karena gua tuh dulu untuk minuman suka ya balapan liar lah. Oh, jadi anak berandal gitu. Iya, dulu tuh gimana ya? Iya. Jadi gue karena gue tuh bandel dan bapak gue tuh orangnya ya lumayan kuat lah agamanya. Oh, gitu. kuat agamanya. Jadi gue tuh lulus SD. Kalau gue sih pengen sekolah SMP SMK. Terus? Maksudnya pengen sekolah SMP SMA di kota kayak gitu. Tapi ya karena gue orangnya mungkin terlalu bandel sama bapak gue tuh dikirim ke pondok pesantren Nusa Kambangan. Jadi gimana ceritanya? Jadi Masnya ini di penjara gitu di Nusa Kambangan gimana, Mas? Iya, jadi gua tuh ini bentar. Ini beneran di Nusa Kambangan? Ya Nusa Kambangan kan gimana ya? Bagi santri mungkin yang baru mondok, pasti di pondok itu meskipun nggak di penjara, tapi serasa kayak di Nusa Kambangan kayak gitu. Maksud gua tuh kayak gitu. Bukan berarti gua tuh dihukum atau di penjara di Nusa Kambangan, bukan. Jangan salah paham ente. Oh, jadi sampean ini lulus SD langsung dipondokkan gitu, Mas ya? Iya. Oh, dimasukkan ke dalam pondok pesantren gitu ya. Nah, terus Mas ceritanya di pesantren itu kehidupan sampean ini gimana, Mas? Ya kehidupan gue tuh Selama kalau di di pesantren kayak mau jadi ustad, kayak mau jadi preman kayak gitu. Hebat sekali. Ini benar. Hebat. Anak santri yang berprestasi, sangat berprestasi gitu ya. Yang lain sama Pak Yai disuruh ngaji kitab, gua tuh waktu dulu waktu di pondok.
Kalau ada yang kehilangan uang, gua yang nyariin uangnya kayak gitu. Siapa malingnya kayak gitu. Jadi Terus waktu ngaji kitab, gua tuh disuruh ngaji kitab sama ustadz. Gua tuh nggak ngaji kitab anjing kayak gitu. terus gimana? Ngarang kata-kata percintaan itu. Ngarang kata-kata percintaan kayak Iya. gimana, Mas? Ya gimana ya? Puisi gitu. Ya semacam kata-kata Romantis gitu ya? romantis atau gimana ya? Wah, hebat sekali Bu Robi ternyata. Terus Bos. ini Mas, coba contohkan kata-kata romantis yang mungkin bisa Mas Robi katakan sekarang gitu, bikin sekarang. Atau tidak lah Mas gitu maksudnya. Secara spontan gitu. Bisa nggak? Dikit-dikit aja ya. Di sedikit aja. Sikit-sikit guys ya. Sedikit. Iya, lanjut Mas. Gini. Gimana? Kata-kata dari gua tuh dulu ya, gua tuh paling suka kata-kata yang sangat romantis karena zaman dulu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kata-kata yang mungkin kata-kata yang kalau soal masa percintaan banyak orang bilang itu anak muda sekarang tuh bilang yang ada yang bilang ada yang bilang lebay kayak gitu. Jadi gua tuh udah vakum dari kata-kata kayak gitu. Kalau waktu gua dulu ngarang kata-kata yang gua ingat, jadi apa ya, kata-katanya seperti ini. Akulah aku yang ingin menjadi aku sendiri, tidak ingin meniru gaya orang lain, karena aku terlahir dengan cinta, tertimbang oleh cinta, maka binalah cinta dengan seutuhnya, cintailah cinta dengan hakiki. Terus Ya intinya gimana ya, tidak boleh terlalu panjang, takutnya nanti para netizen nanti banyak yang keren. banyak yang pesen Gimana? kata-kata nanti sama gue ini. Oh walah. Jadi Mas ini juga orang termasuk orang para jomblowers mungkin ya, yang penuh kegalauan mungkin. Ya seperti itulah. Jomblowers. Nah, sesudah dari pondok pesantren Mas, terus sampean itu lanjut kemana? Gitu. Setelah mondok di pesantren, gue tuh sempat dikirim ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Gue tuh mondoknya dulu di Pegantengan, karena di Pegantengan sering berantem. Akhirnya gue tuh besok mau pindah ke Magelang, Jawa Tengah. Sekarang ini pas sekitar pokoknya habis ini salah. Gua Jadi kayak sekarang gitu Mas? Iya, besok mau pindah, sekarang masih berantem kayak gitu. Berantemnya sama siapa Mas? Ada orang Bulangan, namanya Hodel. Dia itu musuh bebuyutan gua dulu. Sampai sekarang kalau ketemu gua tuh jarang nyapa dia. Oh. Jadi Musuh bebuyutan. drill of musuh bebuyutan gitu Iya. berarti. Jadi gua dari situ akhirnya besok paginya gua pindah ke Magelang. Nyampe ke Magelang akhirnya gua tuh berubah jadi wali. Maksudnya wali itu gimana Mas? Ya wali itu yang awalnya di pondok gua di pesantren dulu di Pegantengan, yang biasanya itu pakaiannya biasa, nyampe ke Magelang itu pakai peci putih, pakai sorban, terus pakai jubah. Ya intinya pokoknya kayak orang entah itu waliullah atau wali kotok kayak gitu. Ya mungkin lebih dekat ke wali kotok kayak gitu. Wali kotok. Bukan waliullah, bukan. Nah, Dan setelah di Magelang, gua di sana sekitar hampir 1 tahunan. Gua dikirim ke Tasikmalaya, di penjara juga di sana. Akhirnya nyampe sana, ustadznya sama gua di Tasikmalaya sekitar 8 bulan. Gua pulang ke Madura karena ustadznya sama gua tuh hampir dipukul juga. jadi prestasi Anda itu tidak ada jadi selama Anda di pondok itu tidak ada yang bisa dibanggakan gitu. Tidak ada. Semuanya minus. Paling yang gimana ya, kalau soal paling ya apa ya yang bisa dibanggakan menurut gua itu dulu. Ya selain berantem itu gak ada. Kalau sekarang, kalau zaman sekarang kan anak zaman sekarang kan selain dinding ya paling Jamet-jamet. joget-joget di TikTok kayak gitu. Ya gimana ya? Jujur kalau gua pribadi sih nggak suka banget kayak gitu. Nggak suka Mas ya? Ya. Oh, walah. Sebenarnya. Jadi selama di pesantren itu kan jelas cowok sama cewek itu kan dipisah Mas. Dipisah. Jadi sampean itu tidak pernah melihat cewek-cewek gitu. Atau pacaran mungkin bahkan? Ya kalau pacaran pernah, di pesantren juga pernah. Juga pernah pacaran? Meskipun sama ustaz dilarang kayak gini kayak gitu, yang di pesantren itu dilarang ngerokok, gua tetap ngerokok. Gitu.
Terus dilarang pacaran, gue tetap pacaran. Nggak Kalau pacaran? kalau santri kan kalau pacaran biasanya sih Pakai surat. pakai surat. Pakai surat. Iya. Jadi bisa pernah ketemuan langsung nggak selama di pesantren? Di pesantren ini Ya, bukan di luar ya? kalau di pesantren sih yang namanya drill of rock and roll kayak gitu. Gua pribadi yang rock and roll. Kalau di pesantrennya sih ya peraturannya ya tentang agama baik kayak gitu. Iya iya benar. Cuman guanya aja yang agak nyeleweng kayak gitu. Jadi Ya. sampean sendiri yang salah aturan gitu. Gimana ya? Gua tuh biasanya cerita lucunya ini. Mhm. Kalau gua punya pacar misalnya mondok di pesantren Bata-Bata misalnya. Misalnya, Terus pacar gua tuh pulang sakit. apa? Jadi meskipun gua tuh gak sakit, gua tuh pura-pura sakit. Saking dari pengennya sakit, gua tuh cari apa ya, bawang putih. Bang putih terus. Iya. Jadi untuk kalian mungkin ada santri yang nonton di YouTube gua ya kan. Iya terus. Kalau kalian pengen pulang gampang caranya. Ini tutorial Tapi ya? jangan ditiru ya. Enggak apa. Gua gak mau nyuruh, karena gua takut dosa juga. Iya. Ini mau cerita pribadi gua dulu. Ya. Gua dulu kalau pengen pulang di pesantren, ambil bawang putih 2, Mhm. ditaruh di Ketek. ketek, Mhm. pokoknya disimpan di sini. Dijepit gitu Iya, ya? dijepit. Heeh. Kan lama kelamaan itu lama kelamaan badan berubah jadi panas gitu. Jadi gua tuh pura-pura sakit, bilang sama Ustaz, di semester ditanyain kenapa badan panas Ustaz gitu. Akhirnya gua pulang gitu. Karena kenapa? Karena gua tuh pengen ketemu sama pacar gua atau pengen teleponan kayak gitu. Soalnya kalau di pesantren nggak bisa teleponan, meskipun bisa teleponan, dikit-dikit program. Jadi gua lebih memilih pura-pura sakit kayak gitu. Oh, alah. Jadi padahal sampean ini sudah jelas tidak akan bertemu gitu sama pacarnya, cuma pengen teleponan doang gitu, Mas. Iya. Teleponan doang kalau dulu. Sampai pengen pulang karena itu, Mas. Iya. Jadi saking dari pengennya ya sampai dengan beribu macam cara lah kayak gitu. Terus lanjut Mas setelah dari Tasik ya. Nah, Nah, dari Tasik itu kemana lagi? setelah itu sih gua pulang ke rumah karena ibu gua tuh sakit. Yang pertama karena gua juga ada ustadz orang Jogja namanya Ustadz Ulin Noha. Udin Noha dari Jogja. Nah, terus Minumannya satu Mas. kan nggak apa-apa yang paling ya nggak apa-apa, yang paling angkuh di pondok itu, yang paling keras kepala. ya? Yang ketat gitu lah intinya. Bukan masalah paling ketat, maksudnya yang paling angkuh dan yang paling keras kepala di antara semua Apa? kalangan atau semua santri di situ, yang paling angkuh atau keras kepala itu gua kayak gitu. Oh, jadi Sama sampean ini? ustadz disuruh gini nggak mau gini, sama ustadz disuruh gitu nggak mau gitu kayak gitu. Dan gua punya teman namanya Asmawi, orang Kangian, Madura juga. Menep berarti ya? Iya sebenarnya. Oh, kan ya. Akmawi. Akhirnya dia itu punya masalah sama ustadz, karena dia tuh nggak keliru. Jadi akhirnya gue tuh bela dia karena dia tuh juga sama-sama orang Madura. Dan pada akhirnya gue hampir mau mukul ustadz itu. Dan setelah itu gue besoknya diboyongin dari pesantren. Jadi Gue boyong, gue pulang ke Madura. Akhirnya nyampe ke Madura, gue masih tetap baik-baik saja, masih tetap jadi wali kotok kayak gitu, pakai jubah, pakai sorban. Dan akhirnya gue bertemu dengan seseorang yang namanya nggak bisa disebutin namanya. Intinya kalau dia lihat di YouTube gue, dia pasti tahu. nanti ketawa mungkin. Pasti ketawa dia. Dia sekarang tinggal di Veteran. Oh, veteran sini. Nggak bisa disebutin orangnya, soalnya ini termasuk aib. Soalnya dia tuh nggak bisa, dulunya sih nggak bisa ngaji. Akhirnya gue ajarin ngaji sampai orang tuanya senang sama gue kayak gitu. Dan akhirnya dia tuh gimana ya? Karena dia tuh sering diajarin ngaji tiap hari. Akhirnya dia tuh ngajak gue untuk sekali-kali cari hiburan gitu. Akhirnya gue tuh diajak jalan-jalan ke kota, terus diajak nonton orkes kayak gitu. Oh. Dan setelah itu di tengah perjalanan gue itu lihat cewek cantik banget tapi cowoknya itu lebih jelek daripada gue anjing kayak gitu. Jadi gue tuh nggak terima kayak gitu, nggak terima banget malah kayak gitu. Jadi Karena kenapa? Soalnya cowoknya lebih karena cowoknya mungkin punya mobil atau apa. Sedangkan gue pribadi paling cuman dulu waktu masih baru-barunya motor fiction, gue tuh cuma punya motor fiction kayak gitu. Jadi karena gue ngerasa lebih ganteng gue daripada cowoknya si cewek, jadi gue tuh ngerasa jengkel itu, ngeliatin jengkel itu. Jadi gue juga pengen cari cewek yang lebih
wow daripada dia itu. Jadi gue punya perasaan masa gue tuh kalah sama dia gitu. Akhirnya gue tuh ya semakin gimana ya, semakin tiap malam semakin jadi keluar di dunia malam. Akhirnya ya sampai ya ininya sampai kenal dunia malam lah ya, sampai jadi seperti ini. Yang awalnya jadi wali kotok sekarang jadi kotok gitu. Jadi kotoknya semalam. Ya. Kotok, by the way kotok itu ikan gabus Ikan kan ya? gabus. Ikan gabus. Nah, hal apa sih yang membuat Mas ini, yang membuat Mas termotivasi untuk hidup sampai sekarang gitu loh Mas? Apa sih yang membuat saya ini harus gini, saya gini, itu apa sih yang membuat? Oke, jadi gini, gue tuh punya apa ya, sampai punya kesemangatan meskipun gue tuh nggak bekerja. Ya bukan nggak bekerja sih, gue tuh pernah cari kerja tapi nggak dapat pekerjaan kayak gitu. Akhirnya gue tuh tiap hari tiap malam gue tuh ngelamun gimana caranya biar gue jadi orang sukses. Jadi bermimpi karena gitu. gue itu semuanya, jadi saran dari gue untuk kalian netizen itu tidak jadi masalah. Semua orang itu punya mimpi masing-masing, itu tidak jadi masalah. Bahkan bolehlah bermimpi tinggi-tinggi, pengen ini pengen itu, karena kita kalau nggak punya mimpi, kalau nggak punya mimpi itu sama aja dengan nggak punya keinginan. Kalau kita punya mimpi itu pasti ada keinginan yang sangat kuat sehingga membuat kita semangat kayak gitu. Jadi gue pernah kemarin tanggal berapa pokoknya sebelum gue nge-YouTube, gue ingat itu bulan berapa ya, pokoknya kalau bulannya lupa. Kemarin sempat gue catat Awal tahun berarti ya? sempat gue catat di HP, disimpan di HP. Iya. Jadi hari Senin kalau nggak keliru, gue tuh bermimpi, tapi malam-malam yang mimpi. Bermimpi itu membayangkan apa mimpi dari tidur? Enggak, Membayangkan. bermimpi dari tidur Oh, kayak bermimpi gitu. dari tidur. Hah? Jadi dalam tidur gua tuh mimpinya kayak gini. Gua tuh pernah bermimpi bertemu dengan Bapak Hotman Paris. Padahal gua itu awalnya tidak pernah tahu seperti apa Bapak Hotman Paris. Yang taunya cuman kenalnya dari teman-teman, Bapak Hotman Paris kayak gini, sukses kayak gini. Oh, berarti gini, cuma gini, dengar gini. dengar namanya. Dengar ya? namanya doang. Akhirnya gua itu sebelum tidur pas malam itu gua seperti apa sih Searching. penasaran. Gua lihat di IG Hotman Paris, ternyata oh seperti ini yang namanya Hotman Paris, ternyata memang benar sukses. Dan akhirnya gua bermimpi seperti itu. Dalam mimpinya tuh bermimpi bertemu dengan Pak Hotman Paris, sampai Bapak Hotman Paris itu ngajak gua cari cewek anjing. Oh, dengan kebiasaan dia. Iya, dengan kebiasaan Bapak Hotman Paris. Oh, jadi kayak gini. Sampai Bapak Hotman Paris itu mesen satu kamar. Tapi gimana ya, satu kamar sama gua gitu. Dalam satu kamar itu ada satu cewek. Jadi satu cewek itu ya sama Bapak Hotman Paris, tapi gua tuh cuma jadi penonton kayak gitu. Oh, jadi Gua jadi penonton. Dan akhirnya istri Bapak Hotman Paris, tapi nggak tahu entah itu memang benar istri Bapak Hotman Paris, karena gue tuh nggak tahu seperti apa istrinya Bapak Hotman Paris sampai sekarang gue belum tahu dengan rupanya istrinya Bapak Hotman Paris kayak gitu. Jadi dalam mimpi itu Bapak Hotman Paris tiba-tiba datang dalam hotel itu, ngotok pintu, dan akhirnya Bapak Hotman Paris diajak pulang. Tapi istrinya Bapak Hotman Paris itu tidak sama sekali tidak marah sama Bapak Hotman Paris. Jadi di kesempatan itu gua gunakan kayak gitu sama si cewek kayak gitu. Jadi gimana ya, Jadi terjadilah peperangan Badar di antara orang Yahudi dengan orang Muslim seperti itu. Oh, bukan orang Muslim, di antara jin Ifrit dengan jin Islam seperti itu. Jadi peperangan antara mau atau enggak. Kalau enggak mau enak ya ditolak enak. Oh, bukan ditolak enak, ditolak sayang gitu. enggak ditolak. Soalnya dosa. Enggak ditolak pengen kayak gitu. Jadi waktu itu gue bingung dalam mimpi itu. Jadi ditolak pengen, enggak ditolak dosa gitu, Pak. Iya. Iya benar. Jadi setelah itu gue itu sama Bapak Hotman Paris diajak pindah ke kamar lain, sampai Bapak Hotman Paris itu bilang, kamu sekarang pesan mau pilih kamar yang mana dan mau pilih cewek yang mana. Dalam ruangan itu banyak cewek semuanya. Oh, dalam perasaan gue tuh, gue pikir dalam mimpi gue tuh itu nyata itu. Ternyata pas setelah bangun, tapi
lama kelamaan bukan itu doang ceritanya. Hmm. Lama kelamaan akhirnya gua juga sukses kayak gitu. Sukses tapi enggak seperti Muhammad Faris, cuman intinya alhamdulillah daripada kehidupan gua yang sekarang lebih mewah di mimpi itu kayak gitu. Oh berarti sekarang gua sukses. Setelah itu pas gua mau booking cewek akhirnya gua tuh terkejut karena pas ada apa ya, ada rasa kayak gitu, tiba-tiba polisi Ada datang. gerebekan. Iya, Ada gerebekan. tiba-tiba polisi datang ya akhirnya gua bangun dengan serentak gua bangun. Bangun dari Terus tidur ya? iya, bangun dari tidur jam sekitar jam 2-an mungkin kalau nggak keliru. Jam 2 malam ya, Mas? Iya. Jadi sampai subuh gua tuh pikir-pikir, apakah mungkin suatu saat nanti gua tuh akan bakalan bertemu beneran dengan Bapak Hotman Paris atau enggak kayak gitu. Dan apakah mungkin gua itu bakalan sukses seperti Bapak Hotman Paris. Jadi dalam mimpi gua, karena gua belum pernah bertemu dengan Bapak Hotman Paris, bahkan yang gua tahu cuman tahu di IG doang, karena pas dengar dari teman-teman Bapak Hotman Paris itu orangnya sukses kayak gini, akhirnya ya gua penasaran, gua lihat di IG seperti ini. Itu doang yang tahu sama Bapak Hotman Paris, belum pernah ketemu. Jadi gua tuh dalam pikiran gua, apakah mungkin gua tuh bakalan sukses. Jadi dalam mimpi ini Ada dua tafsiran. gua tafsirin sendiri kayak gitu. Yang Apakah pertama, mungkin gua itu bakalan bertemu benar dengan Bapak Hotman Paris, hmm, atau kalau nggak ketemu, apakah mungkin gua juga bakalan sukses seperti Bapak Hotman Paris, atau dua-duanya, syukur-syukur bisa ketemu dan juga bisa sukses seperti Bapak Hotman Nah, Paris kayak gitu. apa? Dan akhirnya dalam mimpi itu gua jadi motivasi dan jadi semangat untuk lebih berusaha berkreasi atau berkreatif kayak gitu, sehingga gua tuh membangun atau buat channel kayak gitu atau buat YouTube. Dan akhirnya sampai sekarang masih dalam berusaha. Siapa tahu mengembangkan. apa ya, suatu saat nanti entah 1 bulan 2 bulan atau 1 tahun, tapi gua harap semoga nggak sampai 1 tahun, akhirnya gua bisa sukses seperti Bapak Hotman Paris dan bisa bertemu dengan Bapak Hotman Paris kayak gitu. Itu dua tafsiran dari Mas ya. Ya. Sampean nggak pernah jadi sampean ini nggak menafsirkan hal negatif juga, Mas? Enggak menafsirkan hal negatif. Gua tuh Kalau cuman berpikirnya apakah mungkin gua itu bisa bertemu dengan Bapak Hotman Paris dalam mimpi gua gitu. Apakah ini suatu petunjuk dari Allah kalau gua itu bakalan sukses seperti Bapak Hotman Paris kayak gitu. Ini Mas, yang saya takutkan, malahan yang saya takutkan dari mimpi Anda itu, Yang mana? Yang tadi yang Hotman Paris ini. yang engen gitu. Nah, Oh. yang Hotman Paris ini, kalau misalkan Anda suatu saat nanti sukses, amin ya kan. Kalau Anda sukses, terus apakah Anda ini tidak berpikir kalau misalkan Anda sukses terus juga ingin mempermainkan wanita gitu loh, Mas? Banyak cewek itu kan ada di mimpi Anda gitu. Kalau soal masalah kayak gitu sih gimana ya? Nggak nafsirkan itu sampean? Nggak kepikiran di situ? Kalau ke situnya sih gua ada sih sedikit, tapi gua tuh berharap ya bukan berarti gua tuh nganggap Bapak Hotman Paris kayak gitu, enggak. Karena Bapak Hotman Paris juga, meskipun Bapak Hotman Paris kayak gitu orangnya ya Sebenarnya mungkin dia baik. banyak perempuan atau apa, tapi Bapak Hotman Paris itu gua salut dengan Bapak Hotman Paris karena dia itu penuh dengan perjuangan, dia itu baik sama istri, dia masih tanggung jawab dengan istri. Karena bagi gua seorang lelaki itu mau mendekati seorang wanita berapa aja itu tidak jadi masalah. Maksudnya berapa aja tuh asalkan jangan lebih dari 4. Karena dalam Quran itu masna wa thulatsa wa ruba. Gak ada wahid masna wa thulatsa wa ruba, gak ada. Yang ada masna wa thulatsa wa ruba. Jadi gimana ya? 2, 3, 4 kayak 2, 3. gitu. Jadi nggak ada satu gitu ya. Iya. Jadi nggak ada satu gitu. Jadi gak jadi masalah. Bagi gua tuh gak jadi masalah. Tapi kalau bisa semoga aja gua cukup setia aja sama istri gua nanti. Dan sebenarnya kata Bapak Hotman Paris ada di salah satu acara TV kalau nggak salah Mas, itu pernah mengatakan bahwasanya setiap kali syuting istrinya pasti ikut, dan kalau misalkan deketin cewek itu istrinya juga ikut dan tahu gitu ada di sana ya. Kata Bapak Hotman Paris, dan istrinya pun menyadari bahwa itu adalah syuting gitu, acting. Seperti itu katanya Mas. Itu sebenarnya sih. Nah, terus Mas, selain dari YouTube, pekerjaan Anda ini apa? Selain dari YouTube dan
motivasi. Secara Kalau umur- dulu sih, kalau dulu pekerjaan gua tuh dulu enggak YouTube, tapi gua tuh pekerjaan gua sempat dagang motor, pernah ikut abang gua dagang mobil kayak gitu, kadang keluar Jawa, ya kadang ke mana ya, ke Surabaya, macam-macam lah. Pokoknya sih gua itu ikut abang gua, dan gua dagang motor sampai akhirnya gua tuh punya modal sekitar 25 juta. Dan alhamdulillah gua kalau selama dagang motor itu 1 bulan pernah hasil sampai semuanya sampai 6 juta lebih, 7 juta gitu. Jadi sampean ini sebenarnya dalam perjalanan bisnisnya juga lumayan bagus gitu Mas ya. Ya alhamdulillah, tapi setelah itu gimana ya, karena berhubung ibu gua itu sakit-sakitan, ibu gua tuh kena penyakit diabetes. Dan waktu itu ibu gua mau diamputasi Sekarang kakinya. gimana kabar ibu? Alhamdulillah ibu gua sudah sehat. Jadi uang 25 juta itu gua gua pakai untuk biaya rumah sakit ibu gua gitu. Jadi Dan modal- akhirnya gua itu nggak punya modal, dan sampai sekarang gua itu mulai dari nol lagi, dan karena masih belum punya modal. Kalau dalam pikiran sih rencana banyak untuk pengen jadi pebisnis itu semuanya, tapi karena halangannya cuma satu, karena nggak punya modal kayak gitu. Dan makanya gua tuh beranjak ke YouTube, karena bukan berarti gua tuh pengen pengen cari uang di YouTube atau gimana, karena gua juga hobi kayak gitu, karena gua udah lumayan lama sih nge YouTube. Cuma dari YouTube ini kan hobi ya kan? jadi kontennya gua dulu iya, gua ngutip di YouTube karena pertama ya hobi, ya syukur-syukur bisa sukses kayak Atta Halilintar atau siapa gitu. Tapi konten gua tuh dulu bukan konten ngevlog. Jadi Yang vlog tuh cuman sudah belum nyampe 1 bulanan ya. emang sekarang ngevlog kok Mas? Ya kadang ngevlog, ya kadang ya intinya yang muncul di dalam pikiran, konten-konten ini, oh kayaknya konten ini bagus, oh kayaknya kayak konten ini kayaknya bagus, ya udah. Terus panutan Mas itu siapa sih yang sampai kenapa sih Mas saya harus bisa bikin YouTube? Karena ini pengen supaya biar jadi kayak dia gitu. Siapa sih Mas motivasinya? Yang ya motivatornya gitu. Siapa? Dan gua tuh kalau sering nonton biasanya sih gua ya suka nonton ya agak tolol-tolol gitu, kayak Bobon Santos. Oh, jadi goblokers gitu ya. Ah, Udah goblokers. terus kayak siapa ya? Kalau kayak atas sih kadang-kadang kayak apa itu. Kalau Smart People nggak pernah nonton? Nggak pernah. Apa mungkin sampai ini nggak jadi Oh Smart People? pernah kayak Smart People pernah nonton. Pernah jadi belum pernah tapi nggak jadi Smart People enggak kan? Enggak jadi, cuman hampir. Hampir jadi Smart People. Iya. Jadi Anda ini Yang lain di YouTube belum pernah makan batu, gua pernah makan batu. pernah makan batu Iya, malah. batu campur telur. Mungkin kalian coba lihat Cek di video sebelumnya gitu video ya. sebelumnya. Di video sebelumnya ada Mas Robi ini makan batu sama telur gitu kan. Digoreng malah. Malahan saya lihat pernah sampai ini makan Bambu, Pohon bukan pisang. pohon pisang. pelepah pisang gitu ya. Iya. Pelepah pisang. Itu sumpah ini sampai ini keren banget sih Mas dalam segi dari perjalanan hidup, dari dunia bisnisnya, dari apa ya? Juga saya lihat dari penampilannya ya oke lah, gitu. Oke, gitu memang oke sampai ini. Terus cita-cita dulu waktu masih kecil itu pengennya di apa sampean? Dulu masih kecil itu pengennya di apa? Kalau waktu gua masih kecil, yang lain pengen jadi dokter, pas ditanyain guru yang lain, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, kamu pengen jadi polisi, kamu pengen jadi tentara. Gua beda sendiri guys. Apa? Karena gua itu di kalang waktu gua sekolah dulu, di sekolah gua itu paling pintar naik sepeda itu. Paling pintar tuh gua. Jadi gua tuh cita-citanya nggak ada sama sekali, nggak ada pengen jadi dokter atau pengen jadi tentara atau polisi, enggak. Terus Malah pengen jadi apa coba? Pengen jadi pembalap. pembalap malahan. Iya. Pembalap yang kalau misalkan nggak bisa ya pembalap nasional aja gitu pengennya ya. Iya kayak Wawan Welo gitu. Jadi sampean ini
emang manusia paling aneh sih, Mas. Paling aneh. Iya. Jadi karena kenapa? Ya karena sampean ini dari perjalanan hidupnya juga udah aneh. Jadi dari impiannya, dari cita-citanya juga lumayan aneh gitu. Iya. Aneh, nggak sama. Kalau misalkan orang biasanya jadi pengen kata sampean jadi dokter, polisi, tentara, pilot mungkin, atau mungkin bahkan astronot. Tapi kalau sampean malah jadi pengen pembalap gitu ya. Iya. Atau enggak semang sekalian jadi petinju gitu Mas ya. Oh, petinju. Kalau petinju waktu di pondok. Oh, jadi- Soalnya oh. waktu di pondok tuh gua pernah belajar silat, jadi kadang-kadang sparring sama teman-teman kayak gitu. Oh, Petinju. iya iya iya. Ya udah, itu aja sih Mas yang pengen saya tanyakan kepada sampean. Ya karena jujur saya juga pengen tahu siapa sih Anda ini dan siapa sih Robby yang orang kenal gitu. Seperti apa sih perjalanan dia dan keinginan dia itu seperti apa gitu. Ya udah, itu aja. Kalau tadi saya yang bikin opening, jadi sekarang yang bikin sampean yang jadi penutup. Oke, sebelum diakhiri videonya, untuk kalian teman-teman yang nonton itu gua jangan bilang di komentar. Gue tuh tukang cabul lagi. Nah, ya bentar, gak jadi ditutup. Nah, ini Mas, saya kan pernah, saya punya banyak teman-teman pondok gitu Mas, banyak banget mantan pondok. Nah, ini sisi jeleknya, bener, sisi jelek. Katanya kalau di pondok itu, ya dari kehidupan kan memang jarang banget ketemu, bukan jarang, tapi emang susah untuk ketemu sama cewek itu susah. Dan bahkan hal yang aneh dilakukan yaitu berhubungan sama cowoknya gitu. Apa benar Mas? Apa mungkin sampean juga termasuk juga di bagian itu mungkin? Ya, gimana ya? Gimana? Jadi Mas? gini guys ya, kalau soal masalah santri itu ya, tapi nggak semuanya. Kalau yang bandel-bandel itu mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau suka cowok sama cowok itu, Iya benar. kata anak sekarang guy. Gay. Ya Jadi, benar. Fuck gimana you, ya? guy. Ya benar, lanjut. Jadi ada memang. Memang Yang- berarti cerita itu bener ada. fakta Mas? itu memang ada. Jadi untuk kalian santri yang masih begitu, fuck, di gua fuck. Jadi jangan pernah kayak gitu. Karena gua itu dulu, gua kalau sampai main apa ya sama Cowok sama cowok ya enggak. Cuman kalau sempat suka sama cowok, gua pernah. Nah itu yang pernah bikin gua kesel sampai sekarang, jadi anjing banget kayak gitu. Jadi itu super. Ini kok bisa gimana? Kok bisa sih sampean mempunyai perasaan terhadap cowok itu gimana ceritanya coba? Ya gak tahu juga, ya mungkin karena Timbul ya, sendiri gitu ya? seperti yang sampean bilang tadi, karena mungkin karena gua tuh udah lama nggak bertemu dengan cewek atau nggak barengan sama cewek, mungkin ya sampai akhirnya nggak tahu kenapa. Ya karena gimana ya, karena santri itu semuanya istiqomah tahajud atau ini ya ngajinya ya bagus. Ya mungkin karena dia itu gimana ya, kan setan itu pintar, jadi mungkin setan menghasut gimana caranya biar dia itu berbuat dosa kayak gitu. Karena setahu gua berhubungan guy cowok sama cowok itu dalam hukumnya itu lebih besar dosanya daripada bermain dengan wanita. Berarti lebih besar hukumnya Dosanya daripada main sama lawan jenis gitu. pernah gua dengar di kata ustaz gua dulu, katanya sih saking dari besarnya dosanya itu sama halnya kalau main cowok sama cowok itu sama halnya menzinahi ibunya sendiri kayak gitu, saking dari besarnya dosanya kayak gitu. Jadi untuk kalian para santri, karena kalian semua yang santri nih yang jelas pasti tahu gimana hukumnya, jadi jangan main-main kayak gitu. Kalau masih tetap main-main kayak gitu, fuck dari gua kayak gitu. Jadi itu aja guys, ini benar-benar yang terakhir dan ini adalah bukan apa nih, closing yang ya langsung dari Mas Robby sendiri lah. Oke, itu saja. Jangan lupa ikutin terus channel gua, intipin terus karena pasti ada video yang lebih keren lagi selanjutnya seperti itu. Ya juga jangan lupa follow IG-nya. Jangan lupa follow. Mana? Ada di sini. Di sini. Ya, di sini IG-nya. IG gua ada, pokoknya ada di Ya, sini, di sini nama lah. YouTube ada di sini, pokoknya ada di bawah. Seperti itu. Udah, itu aja guys ya.
Oke. Udah closing, Mas. Oke, sekian terima kasih orang Satria akan capi. Salam setong deret antretan matur kapi tak langkong subscribe aki, bantu komen, share. Share.